فليعمل عملا صالحا ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, yang pertama yang ingin saya sampaikan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun kita tidak dapat berjabat tangan, setidaknya hantur kata yang kita ucapkan melalui media sosial dapat mewakili untuk saling memaafkan. Semoga sahabat sehat selalu dan diberikan umur panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, berbicara mengenai kesalahan, berbicara mengenai dosa, berbicara mengenai khilaf, silap, atau lupa, itu kita tidak akan pernah bisa terhindar dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda sahabat, al-insanu mahallu khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kita sangat wajar untuk senantiasa meminta maaf kepada saudara-saudara kita, baik kerabat ataupun teman-teman kita, untuk senantiasa saling memaafkan. Karena mustahil kita tidak memiliki dosa, mustahil kita tidak memiliki salah, sedangkan kita makhluk biasa. Kecuali kita nabi, kecuali kita seorang nabi dan rasul, maka status seorang nabi dan rasul merupakan ma'sum, yaitu terlindungi. Allah langsung yang menjaganya. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad atau manusia biasa bisa kita katakan, kita tidak dapat terhindar dari kesalahan dan lupa sahabat. Dan semoga Ramadan yang sudah kita lewati Allah memberikan ganjaran dan Allah memberikan pengampunan terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada konten kali ini sahabat, saya tertarik ingin mereaction sebuah konten video yang sebenarnya ini antara sedih dan lucu nih sahabat. Saya nggak bisa menilai nih sahabat ya. Kalau misalkan kita bilang sedih pun iya, kita bilang lucu pun iya sahabat. Karena ada seorang pemuda, bukan orang tua, mungkin kalau orang tua masih bisa kita kategorikan wajar, dia tersungkur pada saat sholat sahabat. Dan ini ya sangat menganehkan sahabat. Sesuatu yang sangat aneh bisa kita katakan sahabat. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi saya juga tidak mengerti. Dan sekarang kita akan melihat cuplikan video sahabat. Kemudian kita akan memberikan, ya bisa kita katakan sejenis hipotesa untuk memberi penilaian terhadap tragedi atau ya kejadian yang terjadi pada cuplikan video ini. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat. Ini dia cuplikan videonya. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat cuplikan dari video tersebut sholat Idul Fitri yang dilaksanakan pada sebuah desa. Saya kurang tahu ini sahabat ya, karena tidak ada informasi yang jelas mengenai desa apa yang melaksanakan sholat Idul Fitri yang di videoin seperti ini sahabat. Nah, jadi sahabat, pertama kali melihat video ini sahabat, saya pikir anak muda, ini kan masih anak muda sahabat, belum tua-tua amat lah bisa kita lihat sahabatnya di video tersebut. Saya pikir sahabat pertama kali melihat reaksi saya, oh ini sepertinya ini husnul khotimah sahabat. Saya pikir ini orang yang meninggal dalam sholat sahabat. Ternyata sahabat, dia bangun kembali sahabat, kemudian melanjutkan sholatnya sahabat. Kemudian saya berasumsi, kemudian saya berpikir, ini sepertinya dia ngantuk nih sahabat. Tapi kalau misalkan ngantuk sahabat, enggak mungkin dong sahabat kejedot dia enggak bangun. Tadi kan sahabat bisa melihat pada saat kejedot yang pertama itu masih, kalau misalkan enggak ada orang yang membangunkannya, itu mungkin dia tetap tertidur seperti setia kala sahabat. Ini aneh ini sahabat. Apakah ini ngantuk atau apakah ini mabuk sahabat? Saya tidak bisa menilainya secara pasti sahabat. Jadi bagi sahabat yang memiliki pengetahuan atau ya tahu apa penyebabnya, sahabat bisa drop di kolom komentar, kita berdiskusi sama-sama, dan sahabat menginformasikan kepada saya apa yang terjadi terhadap pemuda ini. Baik sahabat, sekarang kita ambil ibroh, sekarang kita ambil pembelajaran dari video ini. Jamaah tersebut melaksanakan sholat Idul Fitri. Hukum menunaikan sholat Idul Fitri yaitu sunnah sahabat, enggak sampai ke taraf wajib. Jadi dia bisa ditinggalkan, tidak berdosa. Karena itu merupakan sholat sunnah sahabat. Dan sebagian jumhur ulama ada juga yang mengatakan bahwasanya ini fardu kifayah sahabat. Tapi kita meyakini bahwasanya sholat id atau sholat Idul Fitri itu merupakan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang memang diberatkan, tidak sampai ke taraf fardu sahabat. Baik sahabat, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama sahabat, saya ingin mengatakan, seandainya kita ingin melaksanakan sholat sunnah sahabat, dan kita merasa ngantuk, kita merasa tidak mampu untuk berdiri, kita diizinkan untuk duduk sahabat. Jadi seperti di akhir video tadi, si anak muda itu ya langsung duduk, itu pilihan yang tepat dan itu pilihan yang benar sahabat. Bahkan sahabat, kalau misalkan kita ada uzur, tidak sanggup berdiri, dalam sholat wajib pun kita diizinkan untuk duduk, bahkan untuk berbaring. Yang intinya, sholat tidak bisa ditinggalkan. Kalau misalkan itu sholat wajib sahabat. Tapi kalau misalkan sholat sunat, masih ada toleransi dan diizinkan untuk meninggalkan. Kalau misalkan kita tidak ingin mendapat pahala yang lebih sahabat. Baik sahabat, saya ingin memberitahukan sahabat, mungkin ulang kaji, mungkin ada yang belum tahu. Kalau misalkan sholat sunat, tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, kita juga diizinkan untuk duduk sahabat. Misalkan sholat rawatib, itu kan sunnah sahabat, memang bukan tarafnya wajib. Misalkan kita sholat sunnah ba'diyah zuhur, itu kan sunnah hukumnya sahabat, kita diizinkan untuk duduk sahabat. Walaupun kita sehat, walaupun kita bugar, tapi yang afdol, yang sangat baik, yaitu kita dengan melaksanakannya berdiri. Itu sangat afdol dan sangat baik. Tapi kalau misalkan kita malas atau misalkan kita pengen duduk, ya itu diizinkan sahabat dan sholatnya sah. Itu kalau misalkan pada sholat sunnah. Tapi kalau misalkan sholat wajib, kita diharuskan atau diwajibkan untuk berdiri sahabat. Kalau misalkan tidak memiliki uzur, tidak memiliki penyakit, misalkan tidak memiliki ya sakit pinggang, ya kalau misalkan kita mampu untuk berdiri, kita wajib untuk berdiri kalau misalkan sholat fardu. Tapi kalau misalkan sholat sunat, walaupun kita mampu untuk berdiri sahabat, kita diizinkan untuk duduk dan sholatnya sah.
Jadi ini untuk ulang kaji atau ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang belum mengetahuinya, dan ini sebagai informasi baru sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat, yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabat, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf juga karena sudah telat sahabat, ini hari raya keempat nih sahabat ya. Kalau misalkan siap editing hari ini, maka pada hari raya keempat saya akan posting atau upload. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk hari ini dalam proses editing, maka saya akan upload di hari raya kelima sahabat. Dan sekali lagi mohon maaf karena telat mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara subscribe sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas bagi sahabat yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi